Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian penyebab waktu menonton kalian menurun. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian penyebab waktu menonton kalian itu menjadi menurun. Dan sebenarnya aku sudah membuktikannya kalau ini bukannya menurun, tapi ada sesuatu hal yang kalian nggak tahu gitu kan. Nah, kenapa sih Kak Dina bahas ini dan apa sih yang dimaksud dengan waktu tonton atau waktu menonton gitu kan. Jadi beberapa waktu lalu, sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh udah cukup banyak yang komen nanya ke aku, Kak, kenapa ya kok tiba-tiba waktu menontonnya aku tuh berkurang, bahkan sampai kayak nyampe nol kayak gitu. Terus awalnya aku diemin aja gitu kan, karena yaudahlah mungkin cuma satu dua orang gitu kan. Tapi makin kesini kok banyak ya yang komen kayak gitu, bahkan sampai kayak nge-DM gitu, Kak kenapa sih kok waktu menonton aku berkurang, aku jadi nggak semangat segala macam. Nah, buat kalian yang baru bergabung di dunia per-YouTubean, mungkin kalian sempat bingung nih, kenapa sih Kak Dina ngebahas waktu menonton, terus kenapa hubungannya kalau misalkan si waktu menontonnya itu menurun. Jadi buat kalian yang nggak tahu, untuk nantinya channel kalian bisa dimonetisasi atau kayak dipersetujui oleh YouTube untuk bisa menghasilkan uang dari video-video kalian itu, kalian kan harus mencapai minimal 1000 subscribers dan juga minimal 4000 jam tayang atau waktu menonton. Nah, di sini makanya teman-teman pemula mungkin yang khawatir, kenapa nih kok tiba-tiba waktu menontonnya aku berkurang, waktu menontonnya aku tuh menurun kayak gitu. Nah, akhirnya aku ngebales salah satu DM karena aku penasaran banget, masa sih menurun, masa sih berkurang, karena setahu aku kayaknya nggak menurun deh gitu kan. Akhirnya aku coba-coba dulu nih pakai punya aku, dan aku kasih tahu triknya, aku kasih tutorialnya, dan ternyata emang benar itu tuh ternyata nggak berkurang, tapi kalian salah melihat settingan. So, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk melihat real time atau berapa sih jumlah waktu menonton kalian, dan itu tuh bukan berkurang gitu loh. Sekarang aku bakal ngasih tau kalian gimana caranya buat ngelihat watch time atau waktu menonton, yang artinya kayak jumlah menit video kalian ditonton sama orang lain kayak gitu. Karena ini kan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 4000 jam tayang. Nah, sebelumnya aku udah pernah kasih tahu kan kalau 4000 jam tayang itu 4000 jam tayang, ini jam ya, nah dirubah ke menit itu dikali 60. Kalian harus mengumpulkan 240.000 menit selama 12 bulan terakhir. Nah, sekarang kalian cek punya kalian sudah memenuhi berapa, dan mungkin bagi kalian yang kayak ngerasa nurun atau gimana, kalian tonton video ini sampai habis tutorialnya, karena aku mau ngasih tau kalau sebenarnya tuh nggak menurun, tapi ada settingan yang masalah waktu gitu. Nah, aku bakal ngasih tau dua cara. Yang pertama dari aplikasi YouTube Studio, dan yang kedua dari browser. Ini sebenarnya sama aja sih. Kalau misalnya kalian udah punya aplikasi YouTube Studio, langsung aja kalian klik dan pastiin kalian sudah login channel YouTube kalian. Nah, di sini aku pakai channel YouTube-nya suami aku ya. Jadi kalau kalian belum subscribe Muhammad Iqbal Pamungkas, di subscribe aja. Tapi emang ini mah nggak terlalu aktif-aktif banget. Nah, kenapa aku pakai channelnya suami aku? Soalnya kalau misalkan udah pakai channelnya aku, kayak punya aku kan udah terlampaui monetisasi kan, jadi kalian kayak nggak ada bayangan gitu loh berapa lagi yang harus dipenuhi. Nah, sementara kalau suami aku kan emang belum mencapai waktu tontonnya, jadi kayak lebih mudah lagi untuk menjelaskan ke kalian. Oke, lanjut. Nah, di sini mungkin kalian shock ya kalau misalkan kalian ngelihat watch time yang di atas itu, atau yang tulisannya watch time minutes itu, tulisannya di sini 13, artinya adalah 13 menit orang yang udah nonton videonya keseluruhan total suami aku. Nah, ini biasanya kalian ngecek kan setiap saat kok mengalami perubahan ya, kok mengalami penurunan setiap bulannya kayak gitu. Terus khawatir nih kayak udah ngumpulin kok tiba-tiba berkurang segala macam. Nah, sekarang aku mau ngasih tau gimana caranya buat ngecek apakah emang bener berkurang atau enggak. Nah, di sini kan 13 menit ya. Langsung aja aku mau klik yang bagian view more itu, kalian klik aja. Nah, di sini akan ada muncul watch time minutes, langsung diklik bagian watch time-nya. Kalian sesuaiin aja, kalau misalnya di handphone kalian bahasa Indonesia, ikutin aja. Nah, keterangan kan 13 menit, tapi ini adalah dalam 28 hari terakhir. Nah, kalian bisa lihat tuh, di situ tuh ada pilihannya
kalian ngeceknya tuh mau dalam jangka waktu berapa, karena kalau di YouTube itu otomatis kalau kalian baru buka itu settingannya langsung 28 hari terakhir. Nah, gimana caranya buat ngelihat keseluruhan yang udah kalian dapetin? Yaitu kalian bisa pilih yang lifetime. Lifetime itu adalah kayak dari awal kalian punya channel sampai detik ini. Nah, langsung aja diklik dan menunjukkan 682 menit, yang artinya memang kalau dari punya suami aku itu 1 Maret 2016 sampai sekarang November 3 itu 682 menit. Nah, tapi 682 menit ini belum tentu dalam 12 bulan terakhir, karena kan yang dihitung sama YouTube itu 12 bulan terakhir kan. Nah, ini buat kalian yang masih bingung gimana sih cara ngitungnya, langsung aja dipilih yang tadi pilihan waktu itu, kalian pilih yang last 365 days. Ini artinya kan 1 tahun 365 hari kan. Jadi ini adalah 12 bulan terakhir, kalian klik. Nah, ini yang akan dihitung sama YouTube yaitu 128 menit. Jadi masih perlu banyak banget yang dikumpulkan. Nah, jadi makanya semakin cepat kalian memenuhinya itu kayak nggak banyak waktu tonton yang kebuang. Kayak contohnya tadi suami aku ya, dia lifetime-nya itu keseluruhan 682, tapi karena dia emang nggak bertujuan untuk nge-YouTube atau gimana, pada saat aku cek 365 days-nya itu ya jadi 128, karena kan waktunya semakin maju kayak gitu. Jadi kalian bisa cek aja. Nah, selanjutnya ini cara yang dilihat pakai browser. Kalau misalkan kalian males buat install lagi YouTube Studio, kalian bisa pakai browser aja. Kalian buka browser kalian, langsung aja kalian pilih YouTube Dashboard. Nah, ini akan muncul langsung menuju ke channel kalian. Nah, di sini langsung dipilih bagian kiri itu ada menu Analytics, langsung aja kalian klik. Nah, ini seperti aku bilang, YouTube itu kalau misalnya kalian buka, itu pasti langsung otomatis settingannya 28 hari terakhir. Jadi kalian jangan panik dulu kalau misalkan waktu menonton kalian tuh tiba-tiba berkurang. Nah, sekarang aku mau langsung aja kasih lihat kayak misalkan selama ini. Kalau yang tadi di YouTube Studio itu kan lifetime ya, langsung aja diklik selama ini. Ini lagi loading. Nah, hasilnya adalah waktu menontonnya 677. Nah, kenapa beda sama yang YouTube Studio? Karena kalau yang YouTube Studio tadi, kalau kalian ngeh, itu dihitungnya dari 1 Maret 2016 sampai 3 November 2019. Nah, sementara kalau di browser ini kayak emang agak lebih telat 1 hari, jadi dihitungnya cuma sampai 2 November. Tapi perbedaannya nggak jauh banget kan, di sini 677. Nah, terus berapa kalau misalkan mau ngecek 12 bulan terakhir, langsung aja pilih yang 365 hari terakhir. Ini lagi loading. Dan ini dia, waktu menontonnya adalah 123 menit, dihitungnya dari 3 November 2018 sampai 3 November 2019. Jadi ini akan hitungannya semakin maju kalau kalian gak buru-buru untuk berusaha memenuhinya. Jadi sayang banget kalau yang dulu-dulu itu bakal kayak gak kehitung gitu loh. Tapi kalau misalkan video kalian yang dulu di-upload, sementara ditontonnya dalam 12 bulan terakhir itu tetap dihitung kayak gitu. Tapi kalau yang udah melewati 12 bulan terakhir itu kayak bakal nggak kehitung gitu loh. Kayak gitu aja, sekian. Itu dia tadi adalah tutorialnya atau untuk mengecek jam tayang kalian real time-nya. Jadi jangan panik dulu kalau misalkan tiba-tiba di bulan selanjutnya terus angka waktu menonton kalian tuh menurun, terus kalian jadi ngedown segala macam. Karena yang udah aku pernah bacain komentar-komentarnya, kalian tuh karena waktu menonton menurun jadi kayak nggak semangat buat videonya, padahal mungkin awalnya waktu tontonnya udah sekian tapi kok tiba-tiba menurun, padahal sebenarnya ini bukan menurun kan, kalian udah lihat tutorial tadi kan. Nah, aku pengen kasih pesan ke kalian kalau misalkan memang sebenarnya atau aslinya gitu waktu menonton video kalian itu menurun, ya berarti bukan jadi alasan untuk kalian kayak malas buat video atau mungkin jadi malah ogah-ogahan gitu bikin videonya, atau malah jadi stop sama sekali enggak nge-YouTube. Menurut aku itu salah besar. Justru kalau misalkan
memang video atau waktu menonton kalian itu menurun yang sebenarnya gitu kan, itu justru menjadi acuan gitu loh buat kalian terus mengembangkan video, terus buat video kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan memang setelah di setting yang tadi udah aku jelasin itu ternyata waktu menontonnya emang menurun, ya itu berarti emang tandanya orang yang menonton video kalian itu jumlahnya itu menurun kayak gitu. Jadi sebaiknya kalian coba-coba lagi untuk mencoba bikin konten yang lagi banyak banget dicari sama orang, terus juga sekiranya konten yang khusus atau yang menjadi fokus dan menjadi hobi kalian gitu loh. Jadi kan kalian juga ngejelasinnya enjoy, bahkan lebih real lagi kalau misalkan berdasarkan pengalaman nyata kalian, dan siapa tahu aja banyak orang yang mengalami masalah tersebut dan kalian bisa menjadi solusi dari permasalahannya. Dan semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!